إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada Jumat yang berbahagia ini, Allah masih memberikan dari sekian banyak nikmat yang telah kita terima. Salah satu di antaranya pada saat ini adalah Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan kesempatan kepada kita, sehingga perintah Allah fardu Jumat ini dapat kita tunaikan. Selanjutnya mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Saudaraku sidang Tuhan, hadirin yang berbahagia, selanjutnya khatib berwasiat. Terutama wasiat ini khatib sampaikan untuk pribadi khatib sendiri dan selanjutnya kepada kita semua. Marilah kita senantiasa dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalani apa yang telah Allah perintahkan, dan di saat yang sama pula kita menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang umat yang dirahmati Allah, sebagai judul khutbah kita pada Jumat yang singkat ini, kita beri nama menghayati tujuan hidup yang sebenarnya. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Takwir ayat 26, sebuah ayat yang pendek, di mana firman Allah ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa aina tazhabun? Ayat ini bermakna kata Allah, kemanakah engkau akan pergi? Allah langsung bertanya kepada kita, dan pertanyaan ini bukan datang dari sahabat, dari keluarga. Kemanakah engkau akan pergi? Fa aina tashabun? Hadirin yang berbahagia, pertanyaan Allah ini mengingatkan kita kepada dua hal yang penting. Yang ini
terjadi pada diri kita. Pertama adalah bahwa sesungguhnya hidup ini adalah sebuah perjalanan. Yang kedua, apa sesungguhnya perjalanan yang kita lewati ini? Saudaraku yang berbahagia, kita sekarang sedang melangkah pergi. Kita sekarang sedang berjalan hari demi hari. Kita lalui. Usia kita meningkat. Pada saatnya kita semua akan berhenti. Allah bertanya, kemanakah engkau akan pergi? Dalam sebuah hadis, Nabi menyampaikan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Hadis ini bermakna, kata Nabi, jadilah engkau hidup di dunia seakan-akan engkau orang asing atau orang yang sedang menempuh suatu perjalanan. Hadirin berbahagia, kemudian kita petik dari ayat tadi yang kedua adalah apa tujuan perjalanan itu sendiri. Kembali kita hadirkan, Allah bertanya, kemana engkau pergi? Apa yang ingin kau cari? Apa yang ingin kau dapatkan? Karena waktumu terbatas dan pada saatnya engkau sampai kepadaku, kata Allah, sebagai Sang Pencipta. Oleh karena itu hadirin berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang mengira hidup ini dihadirkan kita di permukaan bumi ini hanya untuk bermain-main, berbuat sesuka hati kita. Kembali Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hasibtum annama khalaqnakum abada wa annakum ilaina la turja'un. Allah berfirman, apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian main-main tanpa ada maksud, kata Allah, tanpa ada tujuan? Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian tidak kembali kepada kami untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian lakukan selama perjalanan hidup di muka bumi? Fa'aina tashabun, kemana kau akan pergi, kata Allah. Sebuah ayat yang menyentuh hati kita untuk mengevaluasi, melihat kembali sudah sejauh mana kita berjalan dan apa sebenarnya yang kita inginkan dan apa yang sebenarnya yang kita tuju. Saudaraku yang dirahmati Allah, jauh-jauh hari Allah telah mengingatkan kita. Sesungguhnya sebagai jawaban dari ayat tersebut adalah kita sedang menuju atau mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Allah memanggil kita dalam sebuah firman-Nya di surah Al-Balad ayat 27 sampai ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayat ini bermakna, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan senang dan diridhoi. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita berharap kita kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dalam rahmatnya dan ridhonya. Dan itulah tujuan hidup kita yang sebenar-benarnya, tujuan hidup kita yang hakiki. Maka untuk mendapatkan ridho ilahi, kita berdoa kepada Allah, Ilahi anta maksudi wa ridhoka maqsudi. Tuhanku, Engkaulah yang kutuju, ridhomu itulah yang aku cari. Dan selanjutnya Allah katakan kepada kita semua di surah Al-Balad ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah memanggil kepada kita semua, masuklah ke dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Saudaraku yang dirahmati Allah, tentu bagaimana cara kita untuk mendapatkan hidup yang sebenar-benarnya, hidup yang hakiki, mendapatkan ridho ilahi, sehingga jiwa kita nanti menjadi tenang, kita mendapatkan nafsu mutmainnah dan kembali menyelesaikan perjalanan hidup kita di dunia. Allah menerima kita dengan salamnya, salamu qaulan min rabbir rahim, selamat dari Tuhan yang Maha Agung. Hadirin yang berbahagia, ada 3 hal yang mesti kita hayati untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, selama kita hidup di dunia ini, kita perhatikan buku petunjuk yang telah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya. Aku tinggalkan kepadamu 2 perkara, selama kamu berpegang teguh kepadanya, kamu pasti tidak akan tersesat. Itulah kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an ayyahdil ladzi hiya aqwam. Ayat ini bermakna, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi petunjuk jalan yang lurus. Oleh karenanya, mari kita jadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita sehari-hari. Kita bekerja, melaksanakan tugas apa yang kita laksanakan, jangan pernah kita tinggalkan. Kita berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Hadirin yang berbahagia, yang kedua mesti kita lakukan untuk mendapat ridhonya Allah. Mari dalam kehidupan ini kita semua berbekal, bekal yang utama kita laksanakan adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
Allah ingatkan kita semua dari sekian banyak bekal yang kita siapkan, bekal untuk kehidupan sehari-hari, bekal untuk biaya pendidikan anak kita, bekal untuk hari tua. Tetapi yang lebih utama Allah katakan, kita disuruh berbekal dengan takwa. Sebagaimana yang kita ketahui, kita bepergian juga, meninggalkan kampung halaman kita, kita mempersiapkan bekal. Kita naik haji bagi yang mampu, banyak bekal yang disiapkannya, materi dan amalan-amalan yang sudah disiapkan. Apatah lagi setelah dunia ini kita tinggalkan, kita menempuh perjalanan yang amat panjang. Tentu kita perlu berbekalan amalia. Ini yang kita siapkan di permukaan bumi ini. Terakhir, untuk mendapat ridhonya Allah sebagai tujuan hidup kita yang sebenar-benarnya, mari kita bersiap menghadapi tantangan perjalanan yang setiap hari selalu menggoda kita. Itulah iblis yang kian waktu selalu menjerumuskan kita. Hadirin yang berbahagia, ketika iblis diusir dari surga, dia berkata kepada Tuhan, Tuhanku, ya Rabb, karena Engkau telah hukum aku sebagai makhluk yang sesat, maka aku, kata iblis, akan halangi manusia untuk mendapatkan tujuan hidup yang hakiki sejak manusia itu lahir dari kandungan ibunya. Aku, kata iblis, akan ganggu mereka dari depan, akan ganggu mereka dari belakang, dan aku ganggu mereka, kata iblis, dari kiri dan kanan. Dapat kita sampaikan, aku, kata iblis, ganggu mereka dari depan. Artinya iblis menghalangi manusia untuk mencapai tujuan hidup dunia dan akhirat. Iblis mengajak kita hanya untuk mengejar dunia, tetapi Allah mengharapkan kepada kita tujuan hidup bahagia itu dunia dan akhirat. Inilah doa yang selalu disampaikan oleh para imam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Berdoa kita kepada Allah keselamatan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Begitu juga kita dalam mencari rezeki, mencari kehidupan yang kita laksanakan sekarang ini. Rezeki yang kita peroleh hendaknya rezeki yang membawa kita ke akhirat. Hadirin yang berbahagia, dari belakang artinya manusia ditarik untuk memperhatikan hal yang di belakang. Itulah dunia. Dunia akan kita tinggalkan. Sebanyak apapun yang kita kumpulkan, pasti akan kita tinggalkan. Jadi manusia dibisik oleh iblis ini tidak mempersiapkan apa yang akan dibawanya untuk masa yang akan datang, apa yang disiapkannya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iblis menggoda kita dari kanan. Itulah manusia enggan untuk berbuat kebaikan. Sesuatu yang benar sengaja ditinggalkan dengan berbagai alasan. Singkatnya, iblis menggoda dari sebelah kiri. Kita tahu itu tidak baik, mestinya kita tinggalkan. Tetapi kita tidak mau keluar dari situ.
maka Allah katakan banyak manusia-manusia yang tidak jelas tujuan hidupnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga dengan kesehatan, kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita semua dapat kita jadikan sebuah fasilitas atau kesempatan untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja melaksanakan tugas, kembali kita kepada Al-Quran, dan semoga pekerjaan kita yang kita laksanakan tetap bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita persiapkan untuk hari esok dan kita hindari godaan-godaan setan yang selalu menjerumuskan kita ke jalan yang tidak diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, dan semoga Allah senantiasa merahmati kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina 'ilal ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.
asyhadu